Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ini pertemuan ketiga kita belajar bahasa Arab khusus menerjemahkan Al-Qur'an. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menerjemahkan ayat 6 sampai 10 ya. Dan siang hari ini insya Allah kita akan bahas ayat 11 sampai 16. Setiap pertemuan kita bagi 3 sesi. Sesi pertama kita menerjemahkan berkata. Sesi kedua nanti kita belajar tata bahasa Arab ya, merujuk ke buku Metode Al-Huda. Dan sesi ketiga nanti kita ada tadabbur ya, ayat-ayat yang baru saja kita terjemahkan katanya ya. Sesi keempat tanya jawab ya kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai 10. Kita mau murojaah dulu ya, mau cek dulu hafalan kita dari kosakata sebelumnya ya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Inna, masih ingat artinya inna? Sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, mereka kafir. Sawaun, sama saja, ala, atas, him, mereka, apakah, andarta, engkau beri peringatan, hum, mereka, am, atau, lam, tidak, tundir, kau beri peringatan, hum, mereka, la, tidak, yu'minun, mereka beriman. Gampang ya. Kita lanjut ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Silakan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah walahum adabun azim. Walahum adabun azim. Khatama apa artinya? Menutup. Telah menutup. Ya, siapa yang telah menutup? Allah. Ala, atas, qulubi, hati-hati ya, him, mereka, wa, dan, ala, atas, sam'i, pendengaran, him, mereka, wa, dan, ala, atas, absari, penglihatan, him, mereka, gisyawatun, satu tutupan, wa, dan, lahum, la-nya bagi, humnya, mereka, adabun, adab, azimun, besar, adab yang besar, azim. Kita lanjut ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Silakan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi
Wa artinya apa? Dan. Min dari. An-nasi manusia. Man siapa orang? Siapa yang? Ada orang yang yaqulu berkata, amanna kami telah beriman bi kepada Allahi Allah wa dan bi kepada al-yaumi hari al-akhiri akhir wa dan ma tidak. Ma itu tidak ya. Ma itu ada banyak artinya. Nah, kalau ma di depan bisa jadi artinya apa. Tapi kalau ma di tengah ini kemungkinan artinya tidak. Wa ma dan tidaklah hum mereka dengan mukminin orang-orang beriman. Tidaklah mereka dengan orang-orang beriman. Baik. Kita lanjut. Itu ayat lagi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Silakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun yukhadi'una artinya mereka mencoba menipu. Kemarin sudah kita bahas ya. Allah wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa dan ma tidak yakhda'una mereka menipu. Yukhadi'una mencoba menipu, yakhda'una menipu. Illa kecuali anfusa diri ya, jamak dari nafsun. Nafs itu diri. Kalau banyak anfus. Hum mereka wa dan ma tidak. Yash'urun mereka menyadari. Syuur itu kesadaran. Baik, terakhir. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dia artinya di dalam qulub hati jamak ya plural him mereka maradun penyakit fa maka zada yazidu ziyadah menambah hum mereka yang nambah siapa? Allah lakunya Allah maradun penyakit tadi sama wa dan la bagi. Nah, kalau la tidak itu la panjang. Bagi hum mereka adabun adab alimun bukan pedih. Nah, kemarin kita udah bahas bedanya alim dan alim. Kalau pakai ain alim itu artinya mengetahui. Alim itu pedih sakit. Ya, bi dengan ma apa yang kanu keadaan mereka yakdibun mereka mendustakan. Masya Allah. Ini kemarin udah kita bahas. Hari ini kita mau bahas ayat 11 sampai 16. Alhamdulillah pas ada 6 orang. Nah, jadi satu orang satu ayat ya. Boleh? Silakan. Pak Faris mau coba ayat 11. Baca dulu, nanti kita terjemahin perkataan. Ayat 11 itu maksudnya dua Waidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nanti kalau artinya belum tahu boleh lihat buku ya, boleh lihat Quran, boleh lihat
klarifikasi berkata wa, saya tanya dulu wa artinya apa enggak? Dan idza apabila nah betul kila beda sama kul ya. mirip kul katakanlah kila dikatakan Apabila dikatakan dan apabila dikatakan la kepada mereka betul mereka la tidaklah janganlah sini la-nya la ya ini jangan tufsidu dari kata fasada yufsidu melakukan kerusakan. Janganlah kalian melakukan kerusakan di al-ardi bumi. Jadi bahasa Inggris itu art. Ya. Jadi bahasa Arab. Qalu mereka berkata innama hanyalah kita nahnu kami ya kami. Nahnu kami ya atau kita boleh, kami boleh. Tapi jangan kalian beda lagi. Ya nahnu kita atau kami. Sesungguhnya kami hanyalah kami ini muslihun orang-orang yang melakukan perbaikan. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. Jadi ada salih itu orang baik. Ada muslih itu memperbaiki orang yang melakukan perbaikan. Saya coba Bu, dicoba aja. Kalau nggak tahu artinya lihat buku nggak apa-apa, nggak masalah. Ayat 12 silakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la tashkurun. Yashkurun. Ala apa artinya ala? Ala Ingatlah atau ketahuilah. Inna sesungguhnya mereka merekanya ada dua nih. Hum lagi. Humul. Mereka lagi Bu. Sesungguhnya mereka itulah. Itu saking penegasan itu dari Allah. Sesungguhnya mereka itulah. Al-mufsiduna yang berbuat kerusakan. Al-mufsiduna itu pelaku pembuat kerusakan. Dan lakin baru tetapi tadi. Dan lakin tetapi la tidak yashurun. Menyadari. Yashurun tadi di atas sudah ya. Walakin la yashurun tapi mereka tidak menyadari. Masya Allah. Barakallah. Mumtaz. Ibu coba Bu. Silakan ayat 13 ini. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Masya Allah. Wa artinya apa Bu? Dan idza apabila kila dikatakan apa namanya kata kerja pasif ya kila dikatakan lahum kepada mereka ini dua kata ya kata pertamanya la kepada hum itu mereka aminu berimanlah kalian kama apa artinya kalau sebagaimana amanah sebagaimana telah beriman annasu manusia ya orang-orang betul wa dan idza apabila kila dikatakan lahum kepada mereka aminu berimanlah kalian kama sebagaimana amanah telah beriman annasu manusia qalu mereka berkata apakah betul nu'minu kami beriman kami beriman di sini memang kata kerja tapi berubah-ubah pelakunya ya nanti saya jelasin mengenai tanda-tanda pelaku insyaallah apakah kami beriman kama tadi kamu udah apa tadi kama sebagaimana betul amanah tadi amanah juga udah. Iya. Sebagaimana telah beriman. As-sufaha'u
orang-orang Orang-orang bodoh. Apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang bodoh? Kata mereka. Ala, tadi ala udah. Apa ala? Ingatlah, Ingatlah betul. Innahum innas sesungguhnya mereka as-sufaha'u. Tadi udah as-sufaha. Orang-orang bodoh, kan? Orang bodoh. dan Lakin tetapi la tidak ya'lamun. Mereka mengetahui. Nah, ini ada kata ain lam mim ya. Dari kata ain lam mim ini ada kata ilmun, ilmun pengetahuan. Ya'lamun, mereka mengetahui. Ayo, masya Allah, barakallah. Terima kasih. Mas Eri coba. Jangan takut mas. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Masya Allah, barakallah. Wa tadi apa wa? Wa artinya apa wa? Wa Dan idza apabila. Tadi udah berulang kata idza. Idza apabila ya. Nah, laku itu artinya mereka bertemu. Ya, apabila mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Qalu mereka berkata betul. Amanna amanna kami beriman. Mereka berkata kami telah beriman. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Wa dan idza jika apabila jika khalau mereka menyendiri. Khalau itu artinya mereka menyendiri ya. Nah, kita kenal ada istilah khalwat, berkhalwat. Berkhalwat itu menyendiri. Khalau apabila mereka menyendiri, apabila mereka bertemu lagi ila kepada syayatin. Syaitan. Ini bentuk jamak ya. Kalau tunggalnya syaitan, kalau pluralnya jamaknya syayatin. Apabila mereka menyendiri kepada syaitan-syaitan him, mereka qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami Dengan bersama kalian dong. Assalamualaikum. Kan kumnya kalian. Innama tadi udah di nama di atas. Hanyalah nahnu kami betul mustahziun orang yang mengolok-olok. Kami cuma bercanda loh. Kami cuma mengolok-olok. Innama nahnu mustahziun. Masya Allah. Tinggal ditandain aja nih mana kata yang masih bingung, remung-remung, tandain, kemudian dicatat, kemudian ditempel, gitu kan, ulang-ulang lah, insya Allah sepekan hafal. Ya, ayo Pak, coba Pak. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, Masya Allah, Allah sudah yakin ya Allah. Yastahzi'u ada kaitannya dengan ini tadi mustahzi'un. Oh iya. Allah mengolok-olok, ya membalas olok-olok itu. Bihim Dengan kepada mereka. kepada mereka. Wa Dan yamuddu yamuddu. kalau diterjemah berkata yamuddu apa? Membiarkan. Tapi arti harfiahnya mad itu artinya memanjangkan. Kita kenal ada istilah mad ya. Mad asli, mad far'i, mad tabi'i, mad itu baca panjang. Jadi madda yamuddu itu artinya memanjangkan.
membiarkan, memanjangkan. Ya udah dibiarin aja itu, dipanjangin mereka dalam kesesatan. Mereka Nanti kita kenal lagi istilah istidraj. Istidraj itu orang maksiat tapi dibiarin maksiat, nggak ditegur-tegur sama Allah. Ya terus saja dikasih kemudahan harta, kemudahan macam-macam gitu. Dia tetap dalam kemaksiatan. Itu yang juga. Dan memanjangkan tadi artinya apa? Mereka di dalam tughyan, kesesatan. Mereka ya'mahun, mereka terombang-ambing. Udah berenang saja mereka di dalam kesesatan itu, dibiarin sama Allah. Masya Allah. Silakan. Terakhir. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Masya Allah. Ulaika, apa artinya ulaika? Itulah mereka. Itulah mereka. Alladzina, orang-orang yang ishtarau, membeli, ya, menukar. Kalau di terjemah berkata, kelihatannya di terjemah ini menukar ya, bukan membeli ya. Karena membeli sama menukar itu sebenarnya sama ya. Orang membeli itu kan menukar uangnya dengan benda. Mereka itulah orang-orang yang membeli atau menukar ad-dhalalata, kesesatan. Mereka beli kesesatan. Bil huda, dengan petunjuk. Ya, kesesatan dibeli dengan petunjuk. Dia udah punya petunjuk, malah dijual petunjuk itu. Dia dapatkan kesesatan. Maka tidak robihat, beruntung, menguntungkan. Tijaratu, perdagangan. Ya, kalau pelakunya tajir ya, tajir itu pedagang tuh. Bukan orang kaya, bukan. Gak semua tajir kaya ya. Tajir itu pedagang. Tijarah, perdagangan. Mereka. Dan tidak. Kanu, keadaan mereka. Muhtadin, mendapatkan petunjuk. Dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Saya ulang ya dari ayat 11 ya. Coba diperhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Wa dan idza apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, la janganlah tufsidu kalian melakukan kerusakan di al-ardi muka bumi. Qalu mereka berkata innama hanyalah nahnu kami muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala ketahuilah atau ingatlah, inna sesungguhnya mereka itulah al-mufsidun, orang-orang yang melakukan kerusakan, wa dan lakin tetapi la tidak yasyurun mereka menyadari. Wa dan idza apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian, kama ka itu seperti, ma itu apa? Biasanya diterjemahkan sebagaimana, kama itu. Sebagaimana amana telah beriman annasu orang-orang atau manusia. Qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman kama sebagaimana amana telah beriman as-sufaha orang-orang bodoh. Ala ketahuilah inna sesungguhnya mereka as-sufaha orang-orang bodoh. Wa dan lakin tetapi la tidak ya'lamun mereka menyadari. Wa dan idza apabila laku mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, qalu mereka berkata amanna kami telah beriman. Wa dan idza apabila khalau mereka menyendiri ila kepada syayatin syaitan-syaitan mereka, qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian. Ma artinya bersama ya. Nah, tolong diingat-ingat ini soalnya ini kata sering diulang termaaf. Innama hanyalah nahnu kami mustahziun, orang yang mengolok-olok. Allahu Allah yastahzi'u akan membalas olok-olok bihim kepada mereka. Wa dan yamuddu membiarkan mereka fi di dalam tughyan kesesatan mereka ya'mahun mereka terombang-ambing. Ulaika itulah mereka alladzina orang-orang yang ishtarau membeli ad-dhalalata kesesatan bi dengan al-huda petunjuk.
fa maka ma tidak robihat menguntungkan tijaratu perdagangan hum mereka wa dan ma tidak kanu keadaan mereka muhtadin orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Banyak. Insya Allah bisa ngerjain soal kalau ngerjain PR sebetulnya. Kan kemarin ada PR-nya ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau itu di translatekan bagus kan? Gimana? Di kan saya lihat dari translate yang Ustadz kasih itu, kalau itu artinya kembali. Ya, tapi yang berani menyendiri ya. Kholau itu artinya menyendiri Bukan mereka. kembali ya. Bukan kembali. Di sini emang ada, udah ada. Saya kasih kholau. Ada yang Ustadz kasih PDF yang artian itu yang kotak-kotak. Ini yang di sini. Yang ayat sebelumnya. Kayaknya belum ada. Enggak yang satu. Yang mana ya? Ya arti harfiahnya kholau itu mereka menyendiri itu kholau, bukan mereka kembali. Jadi kalau ngerjain ini sih insya Allah bisa nih. Ini kan PR-nya ini ya. Ida kila tufsidu al ardi qalu. Nah, coba. Udah bisa ditebak belum kalau sekarang? Ida apa tadi artinya? Apabila kila dikatakan tufsidu melakukan kerusakan. Al ardi bumi, qalu mereka berkata innama sesungguhnya hanyalah, sebetulnya innama itu disebutnya kalimat pembatasan. Kalau inna saja sesungguhnya, tapi kalau innama hanyalah. Nahnu kami muslihun orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini kata benda menunjukkan pelaku. Kalau depannya mu, Pak. Jadi mu'minun orang-orang yang melakukan keimanan, orang beriman. Jadi kalau depannya mu itu pasti pelaku tuh, Pak. Muslihun orang yang melakukan perbaikan. Musyrikun orang yang melakukan kesyirikan gitu. Apalagi munafikun ya. Jadi kalau depannya mu itu gampang bahasa Arab itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Ala apa tadi ala? Ingatlah mufsidun orang yang melakukan kerusakan gitu ya. Lakin tapi yashurun bukan menyadari, mereka menyadari. Aminu berimanlah kalian. As-sufaha orang-orang bodoh. Ya'lamun mengetahui betul. Laku bertemu. Khalau menyendiri tadi. Syayatin setan-setan. Ma'a bersama. Mustahziun depannya mu. Pelaku mengolok-olok. Yastahzi'u mengolok-olok kata kerjanya. Yamuddu memanjangkan, membiarkan. Tughyan kesesatan betul. Ya'mahun terombang-ambing. Ishtarau tadi apa tuh? Ishtarau membeli. Nah, membeli atau menukar. Ad-dhalalah kesesatan. Robihat beruntung. Tijarah perdagangan. Muhtadin depannya mu pasti orang. Orang yang mendapatkan petunjuk gitu. Jadi ini ada 29 kata. Nah, dari 29 ini kira-kira kata mana yang belum kita tahu? Tolong dikasih tanda tuh ya. Ingat. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Oh, lihat yang PDF ini. Oh iya betul. PDF ini khalau kembali yang sebenarnya menyendiri. Ya, ini terjemah tafsiriyah ya. Kalau terjemah harfiah khalau itu menyendiri. Ini terjemah tafsiriyah di sini. Baik, ada pertanyaan mengenai kosakata? Kalau nggak ada, kita mau lanjut sesi kedua. Saya mau jelaskan tentang tata bahasa. Kemarin kita sudah bahas bahwa kata itu ada 3 macam. Masih ingat ya? Kata ada 3 macam. Apa saja? Kata itu dalam bahasa Arab disebutnya kalimat. Kalimat kata ada 3 macam, ada isim, kata benda, ada fi'il, fi'lun, kata kerja, ada harfun. Harfun itu huruf bermakna. Biasanya dia jadi kata sambung.
Isim tandanya apa kemarin? Alif lam atau tanwin, ya kan? Depannya ada alif lam atau belakangnya ada tanwin. Contoh di sini yang isim apa? Sawaun. Belakangnya ada tanwin kan? Contoh lagi yang isim mana? Isyawatun, adabun, adimun, an-nasi ada alif lam, al-yaumi ada alif lam, al-akhiri ada alif lam. Apalagi? Marodun, marodon. Bisa dipahami ya? Isim itu ada alif lam atau tanwin. Kemudian fi'il. Fi'il itu tandanya kemarin kita bahas, salah satu tandanya adalah ada anita. Ada hamzah, nun, ya, dan ta di depan. Dan dia nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Kalau ada alif lam ada tanwin isim. Ya. Nah, dia ada anita di depan. Hamzah, nun, ya, dan ta. Dan dia nggak mungkin cuma sekedar satu atau dua huruf, nggak mungkin. Contoh, kalau di sini ya, yang fi'il adalah tuntir. Ada apa? Ada ta. Yu'minun. Ada ya. Kemudian yaqulu. Ada ya. Yukhadi'una. Ada ya. Yakhda'una. Ya. Yash'urun. Ya. Yakdibun. Ya. Nah, jelas ya? Kemudian ada jenis kata yang ketiga yaitu harfun. Harfun itu hanya terdiri dari 1, 2, atau 3 huruf, tapi dia punya makna. Jadi nggak banyak-banyak hurufnya. Contoh apa? Inna. Inna itu huruf nih, sesungguhnya. Ada artinya. Ala. A. Cuma satu huruf. Apakah? Gitu. La. Tidak. Ya. Tadi ala udah ya. Apalagi? Wa. Ya. La. Milik. Ya. Min. Dari. Nah, itu. Jadi dia cuma satu atau dua huruf. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Insya Allah ya. Nah, sekarang kita mau bahas satu pembahasan di buku itu juga ada mengenai macam-macam kata kerja. Ya, tadi fi'il itu kata kerja ya. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu ada 3 macam. Ya, hari ini kita bahas 2 aja dulu. Yang pertama ada fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau, past tense. Ya, jadi terjemahannya biasa pakai telah, sudah. Nah, itu fi'il madhi. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja sedang atau akan. Jadi present atau future tense. Bahasa Inggris 16, bahasa Arab cuma 3. Ini mudah sebenarnya bahasa Arab. Cuma 3 bahasa Arab. Yang terakhir ada fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Siang ini kita fokus 2 aja dulu, madhin dan mudhari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Membedakannya gimana? Kalau di buku halaman berapa? Maaf, saya coba. Ada ya? Halaman berapa? 18. Halaman 18. Ah ya, pembagian fi'il. Bab 5 ya. Membedakannya gimana? Gini, Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab semua kata kerja itu pasti ada pelakunya. Semua kata kerja dalam bahasa Arab itu sudah ada pelakunya. Ini bedanya bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa Semitik ya. Bahasa Aramik, bahasa Ibrani, bahasa Arab tuh mirip-mirip tuh. Semua kata kerja dalam bahasa Arab itu sudah ada pelakunya, sudah ada tanda pelakunya itu siapa. Ini beda dengan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kita ucapkan berdiri misalnya, kata kerja berdiri. Pelakunya siapa? Nggak tahu. Dalam bahasa Inggris eat, pelakunya siapa? Nggak tahu. Tapi dalam bahasa Arab makan itu akala. Bisa juga yakulu. Di dalam kata akala sudah ada pelakunya.
Siapa pelaku akala ini? Pelaku akala adalah dia, laki-laki. Ya'kulu juga pelakunya dia, laki-laki. Kita tahu pelakunya itu dia dari tanda pelaku. Oke, saya ulang ya. Kita tahu di dalam akala itu pelakunya dia, di dalam ya'kulu pelakunya dia dari tanda pelaku. Oke. Kita balik ke sini. Membedakan fi'il madhi dan mudhari mudah. Kita lihat tanda pelakunya ada di mana. Ada di depan atau ada di belakang. Kalau fi'il madhi tanda pelakunya di belakang. Kalau fi'il mudhari tanda pelakunya di depan. Coba diulang kata-kata saya tadi. Fi'il madhi tanda pelakunya di mana? Belakang. Fi'il mudhari tanda pelakunya di depan. Ya. Jadi fi'il madhi tanda pelakunya pasti di belakang. Fi'il mudhari tanda pelakunya pasti di depan. Nah, tanda pelaku fi'il mudhari adalah anita tadi tuh. Hamzah, nun, ya, dan ba. Itu tanda pelaku fi'il mudhari, anita. Kalau di depannya ada a, pasti pelakunya saya, aku. Bahasa Arabnya aku, ana. Gitu. Kalau di depannya ada nun, pasti pelakunya kami. Kami bahasa Arabnya nahnu. Kami. Kalau di depannya ada ya, pelakunya pasti dia. Tapi nanti bisa dia 1 orang, bisa dia 2 orang, bisa dia 3 orang, tergantung tanda belakangnya. Jadi nanti selain dia punya tanda depan, ada juga tanda belakang. Tapi yang pasti dia, orang ketiga gitu. Jelas ya? Kemudian kalau di depannya ada ta, biasanya pelakunya adalah kamu. Ini bisa kamu laki-laki, bisa kamu perempuan, bisa kamu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu tergantung tanda tambahan di belakang. Tapi yang pasti kalau depan itu pelakunya orang kedua, kamu. Saya ulang, kalau fi'il madhi, kalau fi'il mudhari tanda pelakunya di mana? Depan. Apa aja tadi tanda pelakunya? Anita. A pelakunya siapa? Saya. Nun pelakunya siapa? Kami. Ya pelakunya siapa? Dia. Ta pelakunya siapa? Kamu. Kayaknya waktunya nggak cukup. Mudhari aja dulu deh. Tapi kalau huwa tadi Ustaz, Huwa dia. tapi bukan dia. Pakai ya. Huwa gimana ya? Huwa dia. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki makan ya'kulu. Kok jadi begini? Balikin lagi. Gimana? Oh, ini X ya. Oke. Contoh ya. Contoh fi'il mudhari di sini. Coba kita lihat fi'il mudhari di sini yang punya tanda pelaku. Contoh di sini yastahzi'u. Fi'il mudhari ya. Tanda pelakunya apa? Ya. Berarti pelakunya siapa? Dia. Dia mengolok-olok. Dianya siapa? Allah. Contoh lagi, yamuddu. Pelakunya siapa? Dia. Dia membiarkan. Begitu? Contoh lagi, ya'mahun. Pelakunya siapa? Dia. Tapi ada waw nun belakang. Perhatikan, waw nun dalam bahasa Arab itu tanda banyak. Jadi dia banyak. Kalau dia banyak berarti apa? Mereka terombang-ambing. Ya, jadi saya ulang, waw nun di belakang itu selalu menunjukkan banyak. Contoh muslimun, 1 orang muslim. Kalau banyak muslimuna. Mukminun, 1 orang beriman. Kalau banyak mukminuna. Kafirun, 1 orang kafir. Kalau banyak kafiruna. Gitu ya. Kita pernah dengar kan kalimat itu ya. Ada Pak Soleh punya istri solehah, punya anak solihun. Gitu. Solihun itu sebetulnya mufrad dan jamak itu. Tunggal dan plural. Oke ya. Jadi kalau ya itu dia. Gitu. Kalau a depannya aku. Kalau nun depannya kami. Ada nggak di sini yang depan? Ada nih. Nu'minu. Ini fi'il mudhari nih. Depannya nun. Berarti pelakunya siapa? Kami. Kami beriman. Oke? Bisa ya? Ya'lamun. Dia banyak. Mereka.
mengetahui. Yakhda'un, dia banyak, mereka menipu. Begitu. Yash'urun, dia banyak, mereka menyadari. Oke, jelas? Jelas kan nih? Nanti ada PR terkait dengan ini ya. Jadi kita bungkus ya. Kita bahas hari ini tanda pelaku pada fi'il mudhari yaitu anita tadi. A menunjukkan saya, nun menunjukkan kami, ya menunjukkan dia, tak menunjukkan kamu. Dan ini hurufnya selalu di depan. Selalu di depan. Nanti bedanya dengan mudhari tanda pelakunya ada di belakang. Tapi itu dulu untuk penjelasan tata bahasa. Ada pertanyaan? Waktunya udah habis ya. Saya nambah 3 menit mungkin ya. Terakhir saya mau bahas tentang tadabbur ayat nih. Ya, jadi apa yang kita bahas dari ayat yang sudah kita baca terjemahnya tadi ya. Ayat ini menjelaskan tentang siapa? Masih ingat? Tentang jenis orang-orang munafik. Ya, masih ingat ya? Jadi awal-awal Al-Baqarah itu membahas 3 jenis manusia. Orang beriman, itu di ayat 2-5. Kemudian orang kafir, ayat 6 dan 7. Kemudian ayat 8 sampai 20 nanti itu bahas orang munafik. Nah di ayat 11 Allah menjelaskan ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu apa? Apabila dikatakan pada mereka jangan melakukan kerusakan di bumi, mereka berkata, oh kami nggak melakukan kerusakan, kami melakukan perbaikan. Nah, jadi mereka bikin kerusakan tapi ngakunya perbaikan. Oh enggak kok, ini hak asasi manusia, oh ini persamaan gender, ini apa macam-macam lah. Itu istilah-istilah perbaikan. Ala ketahuilah innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, tapi mereka enggak sadar kalau itu yang dilakukan adalah kerusakan. Mereka baru sadar itu berusak itu nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Wa idza qila lahum, dikatakan pada mereka, beriman kalian sebagaimana berimannya orang lain, mereka berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Jadi ini ciri orang munafik lagi. Orang munafik selalu melabeli orang beriman itu sebagai orang bodoh, orang kolot, orang terbelakang dan seterusnya gitu. Ya. Dan ini narasi yang berulang ya sampai sekarang itu berulang tuh. Kalau ada orang rajin ibadah, oh kolot ini apa segala macam. Sekarang bahkan ada orang-orang yang ya, aneh ya, hidup nggak mau diatur sama agama, tapi kalau mati maunya diatur sama urusan agama gitu. Kalau mati maunya disolatin, ya, dikuburin, ya, didoain. Ya. Kan kalau hidupnya nggak mau diatur agama, matinya nggak usah juga diatur agama kan harusnya ya. Biar ini aja gitu taruh aja di pohon melinjo gitu biar disemutin semut rangkang gitu kan ya. Nggak usah diurus pakai urusan agama. Matinya mau diurus agama, hidupnya nggak mau diurus dengan urusan agama. Allah sebut apa? Ala innahum musufa. Ketahuilah mereka lah orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Udah bodoh nggak tahu lagi kalau mereka bodoh. Wah itu kebodohan paling bodoh itu. Orang bodoh nggak tahu kalau dirinya bodoh. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka kalau bertemu orang beriman ngakunya beriman. Itu munafik tuh. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau kembali ke setan-setan mereka. Setan ini bisa dari golongan jin, bisa juga golongan manusia. Ketemu lagi ke teman-teman nongkrongnya, mereka berkata apa? Innamakum, kami sama kalian kok. Innama nahnu mustaziun. Kami itu cuma mengolok-olok deh. Mengolok-olok orang beriman. Allahu yastahzi'u bihim, maka Allah akan balas olok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan. Ulaika alladziina ishtaru dhalalata bil huda. Inilah orang yang ya mereka menjual kebaikan. Saya banyak tanah ya. Menjual kebaikan ke petunjuk dengan kesesatan, maka tidak akan pernah beruntung perniagaan mereka juga tidak pernah mendapatkan petunjuk. Ya kita berlindung kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat nifak. Semoga Allah lindungi kita dari sifat nifak, dari sifat munafik. Ya kita banyak-banyak berdoa lah. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, ya Allah kami berlindung dari sifat kemunafikan. Dan kita berusaha ya menjauh dari sifat-sifat orang munafik itu. Sifat munafik ini nggak cuma yang ada disebut di Quran ini, di hadis juga disebutkan ya. Sifat munafik apa? Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bicara dusta, dikasih amanah khianat, janji ingkar. Wa idza khasama fajara. Kalau berkelahi, bertengkar sama orang berlebihan, nggak mau damai sama orang. Ya. Nanti di ayat Quran yang lain ciri orang munafik diantaranya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas salat.
Itu. Kalau dalam hadis disebutkan orang munafik itu nggak mau sholat subuh sama sholat isya. Itu sifat-sifat munafik itu. Nah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat-sifat tersebut. Baik. Ada yang mau disampaikan? Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas ayat selanjutnya ya. 17 sampai 20. Kira-kira kebanyakan nggak sih? 4 ayat nih. Enggak ya, cukup ya. 17 sampai 20. Nanti dihafalkan kata barunya saja, ditulis saja kata barunya. Nanti saya buatin daftarnya lagi ya. Jadi kalau kata-kata yang lama nggak perlu ditulis lagi ya. Dan tolong dibaca-baca itu. Apa namanya? Musafir katanya. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Berarti Ustaz, kalau tadi kan kayak kalau udah langsung dalam kalimat itu kita cuma tahunya dia mereka, berarti kita nggak tahu pelakunya tuh perempuan gitu atau dia tuh laki-laki gitu. Tahu, ada tandanya. Sabar. Nanti saya jelasin. Udah ada sih, Hah? belajar sebelum-sebelumnya. Iya, di sini ada. Nah, di bab 5 ini ada. Iya, enggak. Ada. Jadi kita bisa bedakan ini pelakunya laki, perempuan, itu ada tandanya. Ya. Untuk sementara pelaku yang 4 aja dulu kita hafalkan tadi ya. Dia tandanya apa? Huruf ya. Kamu tandanya apa? Huruf ta. Saya tandanya hamzah. Kami tandanya nun. Nah, itu 4 aja dulu. Nah, karena kata ganti orang dalam bahasa Arab itu ada 14. Ya. Ada 14 kan. Dia laki-laki, dia 2 orang laki-laki, mereka laki-laki, itu udah banyak kan 14. Kalau bahasa Indonesia kata ganti ada berapa sih? Nggak banyak ya. Saya, kamu, dia, mereka, kita. Udah ya ini. Nah, iya nggak banyak. Bahasa Inggris juga nggak banyak. Bahasa Arab banyak. Ganti. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah nggak ada kata terlambat untuk belajar ya. Jadi terus saja ikut ya, jangan malu. Yang nggak hadir juga ya. Kalau lihat rekaman, tolong hadir lah. Kalau ada kesempatan. Kalau anak saya, nahnu dia. Anak saya, nahnu kami. Kalau dia huwa dia. Dia laki-laki, dia perempuan dia. Nanti ada tanda pelaku. Insyaallah besok kita. Lagunya. Wa huma iya huma anta. Besoklah kita bahas itu lah. Domir ya penting. Baik ya, kita cukupkan ya. Kita cukup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.